juga Dewan Penasihat ISNU DKI Jakarta saat ini. Jadi beliau merupakan orang yang tepat berbicara mengenai Islam Nusantara untuk membahas apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Leonard Sebastian. Sebelum saya persilakan Dr. Ahmad Suwaidi, kami sampaikan juga kepada para sahabat, Bapak Ibu yang menyaksikan diskusi ini atau mengikuti diskusi ini, bahwa ini juga acara ini juga bisa diikuti melalui akun YouTube ISNU DKI, yaitu Ikatan Sarjana NU DKI, dan juga mohon di-subscribe dan di-like sebelum sekaligus dalam menyaksikan diskusi ini. Kami persilakan Pak Ahmad Suwaidi, the floor is yours. Oke, silakan Pak. Ya, lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Leonard Sebastian yang saya lihat dan pengurus ISNU DKI dan juga ISNU Pusat yang saya hormati, juga para pendengar yang ikut dalam Zoom ini. Saya terhormat untuk bisa ikut diskusi pada sore hari ini, apalagi bersama dengan Pak Leonard ya. Ini orang yang sangat luar biasa sebagai kepala kantor tentang Indonesia di Singapura. Indonesia belum punya pusat studi Singapura. Ya, belum. Mungkin bisa ditanya saya. Oke, baik Pak. Sebentar ya. Silakan Pak. Sebentar Pak. Ya, sambil ngomong saya ya. Sangat optimistis ya terhadap Nusantara ya, terhadap Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama ya. Tapi untuk agar diskusi ini lebih seru, saya ingin agak kritis gitu Pak Leonard, supaya kita bisa saling gitu. Saya karena bergelut di universitas, jadi saya sering mempertanyakan diri sendiri gitu. Islam Nusantara ini, dan Pak Leonard agak karena Pak Leonard kayaknya udah jadi orang Jawa nih, nggak mau ngeritik gitu, nggak mau beri masukan gitu. Udah jadi orang Nusantara, jadi nggak mengkritik gitu. Oke. Iya, jadi kiai. Next. Saya makanya saya bertanya, mengapa Islam Nusantara? Dan di Islam S1, S2, S3 ya sebenarnya. Yeah. Jadi tantangan yang kita hadapi itu bukan hanya masalah Indonesia, tapi kira-kira ingin menawarkan ini ke dunia gitu, bahwa kita melihat adanya semakin decline-nya sekularisme ya, semakin karena dengan naiknya pengaruh di luar barat gitu, seperti Timur dan mungkin Afrika dan seterusnya. Dan di lain pihak di barat juga sedang terjadi naiknya rasisme yang saya kira itu bagian dari perkembangan sekularisme itu sendiri atau kegagalan sekularisme itu sendiri. Nah, kita ingin mendorong agar di dunia ini ada keseimbangan dalam hal cara pandang ya. Kita sudah 2 atau 3 abad, 2 abad lah dipaksa untuk mengikuti Barat dengan sekularisme yang sebenarnya tidak landing di Indonesia atau di dunia Timur pada umumnya. Namun kita juga berbeda dengan Barat, dengan Timur Tengah ya, yang agama sebagai ideologi, sebagai doktrin yang tidak bisa ditawar. Jadi kita ada di tengah-tengah antara Barat dan Timur Tengah, kira-kira gitu. Nah, ada yang di Indonesia sendiri memang sedang terjadi perubahan ya. Kalau saya menggunakan term oleh Bob Hefner ya dalam bukunya yang 2019 itu,
dia menyebut sebagai whiter religious field. Jadi Indonesia itu sedang bergerak dari mayoritas atau dari karpet merah ke karpet putih. Gitu. Karpet merah lah kira-kira abangan gitu. Nah sekarang ini karpetnya sudah putih ini, gimana gitu. Nah, contoh yang paling bagus adalah ketika Pak Jokowi dalam tanda petik dari kalangan merah mengajak Pak Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden yang notabene adalah putih gitu. Jadi saya menulis di Kompas waktu itu Pak Jokowi mengajak menari politik di atas karpet putih. Tetapi menurut Hefner, berubahnya karpet putih itu tidak berarti menuju ke konservatisme. Dia menunjukkan bahwa naiknya rising Sufism di kalangan kelas menengah, di mana Sufi yang selama ini ditekan sekarang memperjuangkan ruang untuk kebebasan, untuk pluralisme dan sebagainya. Begitu juga gerakan perempuan dan profesional, di mana perempuan menjadi bagian dari proses itu. Berikutnya, Mas. Jadi dalam konteks dunia yang sedang berubah inilah Islam Nusantara ingin diperkenalkan sebenarnya. Nah, sasaran yang ingin kami capai ya, ini saya sedang bicara apa yang dipergulatkan di Fakultas Islam Nusantara, yaitu menawarkan suatu pandangan baru tentang dunia dari sekulerisme ke, kalau saya menggunakan term yang lain adalah post-sekularisme. Post-sekularisme adalah ketika agama tidak bisa dicegah dari ruang publik, tetapi agama sendiri itulah yang mendorong adanya demokrasi, hak asasi, dan lain sebagainya. Atau seorang penulis menyebutnya sebagai agama publik, ya, public religion. Nah, jadi kita sedang mendorong ke arah satu kesimpulan baru di mana agama tidak sebagaimana di Barat yang sekularistik, yang agama hanya private, tapi kita sedang mendorong justru agama ikut berjuang menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, menegakkan hak asasi dan seterusnya. Nah, maka kami mencoba untuk mendorong terjadinya epistemologi baru ya dalam keilmuan. Jadi kalau ilmu yang dominan sekarang ini adalah katakanlah sekularistik, maka kita ingin mendorong ke arah keilmuan yang spiritualistik gitu. Satu ilmu yang bersumber bukan hanya dari pandangan sekulerisme, tapi pandangan keagamaan yang spiritual, agama yang publik, tapi publik yang demokrasi, ya, yang memperjuangkan demokrasi. Sehingga kita bukan hanya mendorong keseimbangan dunia secara politik, tapi juga secara paradigmatik. Jadi kita bisa belajar sekulerisme di Barat kenapa terjadi karena ada trauma adanya integrasi agama negara atau gereja dan kekuasaan atau dan raja, sehingga ada traumatik yang luar biasa di Barat, sehingga sampai sekarang orang Barat menganggap sekularisme itu sebagai jalan satu-satunya keselamatan. Tapi di Timur, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Jawa, traumatik seperti itu tidak terjadi. Kalau kita belajar bagaimana pergulatan agama dan kekuasaan sejak abad 14, ya, sejak Islam, itu tidak terjadi pergulatan sebagaimana terjadi abad yang sama di Barat. Kita melihat bagaimana pengaruh bagaimana peranan Wali Songo dalam kerajaan. Mereka bukan sebagai kekuasaan itu sendiri, tapi justru menjadi kontrol terhadap kekuasaan. Saya bisa banyak mencontohkan posisi ini, di mana Wali Songo menjadi semacam penasihat spiritual dan politik, atau lobyer misalnya. Jadi pengalaman politik, pengalaman pergulatan masyarakat itu sangat berbeda di abad yang sama antara di Barat dan khususnya di Indonesia atau di Nusantara. Dan ini juga berbeda dengan di Timur Tengah. Ya. Jadi disitulah letak dari keseimbangan ini. Berikutnya, Mas. Jadi sasaran kita akan ingin ke sana.
Nah, kita punya potensi yang luar biasa di Nusantara khususnya, yaitu tentang khasanah sejarah dan keilmuan. Kalau kita baca berbagai literatur tentang Islam Jawa, Islam Aceh, Islam, semua ada pergulatan intelektual. Bahkan seorang peneliti dari Belanda menyebut sebagai abad 16 dan 17 di Jawa itu sebagai abad Renaissance bagi Jawa. Jadi ada pemikiran yang luar biasa di sana, mulai dari sastra, keagamaan, spiritual, dan seterusnya gitu. Jadi kalau boleh dibilang Renaissance itu bergerak bersama atau dalam abad yang sama antara Nusantara dan Eropa dan Barat sebenarnya. Tapi jalannya lain, mereka sekularisme di Indonesia adalah atau di Nusantara adalah public religion yang saya sebut tadi. Nah, inilah pertarungan atau kompetisi ini yang sekarang sedang terjadi. Begitu juga tentang pluralitas dan multikulturalitas. Saya kira sulit sekali dicari bandingannya multikulturalitas di Nusantara dibandingkan dengan tempat lain. Di Amerika misalnya pluralitas baru terjadi belakangan. Dulu kulit putih menghajar orang Indian ya, dihabisi dengan kekerasan dan rasisme yang sampai sekarang masih ada. Jadi menurut saya tidak ada sejarah buruk sebagaimana terjadi bahkan di Eropa. Sampai pertengahan abad abad 20 Eropa masih perang sebelum ada PBB itu, antara Prancis, Inggris, Soviet dan seterusnya. Jadi pengalaman perang begitu besar di sana. Saya kira di Indonesia meskipun tidak berarti semuanya mulus, tapi ada tidak setrauma sebagaimana di Barat. Bahkan laut di Nusantara itu dianggap sebagai titik temu, tempat pertemuan, bukan titik pisah. Jadi seorang peneliti Prancis mengatakan bahwa di Nusantara laut adalah tempat bertemu antar pulau, masyarakat antar pulau, dan dari situlah membentuk kebudayaan. Jadi kebudayaan Nusantara itu dibentuk di atas laut sebenarnya. Jadi pluralitas dan multikulturalitas adalah satu modal yang luar biasa bagi kami. Yang kedua, yang berikutnya, ketiga adalah pengalaman kekuasaan dan kerakyatan. Kalau kita melihat dari abad 14 ya di Jawa dan juga di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan, ada pergulatan di sana antara spiritualitas agama dan kekuasaan. Jadi perjalanan Islam itu bukan hanya berdagang dan kebudayaan, tapi juga ada kekuasaan. Tapi memang ini masih sangat miskin untuk kita gali. Ada seorang profesor, saya pernah berdiskusi, bilang sayangnya di Jawa atau di Indonesia atau di Nusantara ini tidak ada teori politik Islam katanya. Padahal praktek politik Islam itu luar biasa, tapi kita lengah untuk menteorisasikan pengalaman ini. Tidak sebagaimana misalnya di tempat lain. Nah, salah satu sisi yang sangat penting di Nusantara adalah agama bagian dari gerakan sosial untuk membela kerakyatan ya, terutama ketika berhadapan dengan penjajah. Ya, misalnya kita kenal dengan Diponegoro, berbagai pahlawan masa lalu itu adalah mereka yang dengan spirit keagamaan membela rakyat berhadapan dengan penjajah. Ini saya kira pengalaman yang sangat baik. Bukan berarti kita harus perang sekarang, tapi ada tantangan-tantangan baru yang sedang kita hadapi seperti neoliberalisme dan kekerasan tadi ya, seperti disampaikan oleh Pak Leo. Jadi kita memang ada di tempat mengambil posisi yang berhadapan-hadapan dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan katakanlah liberalisme, neoliberalisme, dan kekuatan radikalisme keagamaan. Dan Islam Nusantara ingin memberikan kritik dan memberi jalan keluar keduanya. Nah, tetapi meskipun kita punya modal, namun kita juga punya tantangan yang luar biasa. Sebenarnya Mas, tantangannya itu. Ya, Indonesia
berada atau Nusantara ini berada di antara Barat dan Timur tadi itu ya, yang satu radikal sekuler, yang satu radikal agama gitu. Nah, Islam Nusantara mengambil satu titik tengah dan meramu dua kekuatan ini dengan yang kita sebut sebagai post sekuler itu. Kalau kita menggunakan term Barat itu post sekularisme, tapi kita ingin menyebut bahwa pola ini kita sebut sebagai Islam Nusantara. Nah, tetapi kita masih, saya kira, kalau kita perhatikan di dunia keilmuan dan pengajian dan lain sebagainya, apa yang kita pergulatkan sekarang ini masih belum menginjak bumi yang sebenarnya. Apa yang misalnya, maaf, kalau kita ngaji, yang kita bayangkan kitab-kitab dari Timur Tengah. Tidak ada masalah, tapi kalau gitu kita kaitkan dengan kehidupan. Misalnya soal anti korupsi, di dalam kajian kitab atau ngaji itu kita kaitkan dengan perilaku pribadi dan kaitannya dengan ibadah. Tetapi tidak kita kaitkan dengan gerakan sosial mencegahnya atau dengan polisi kepemerintahan atau kekuasaan. Ini ada kesenjangan yang agak lebar, di mana kegiatan keagamaan yang sesungguhnya punya nilai yang luar biasa, tapi masih mempunyai jarak dengan realitas sosial. Nah, ada juga ketidaksadaran politik. Jadi tadi ketika kita sedang mengaji itu sedang terjadi puncak spiritual, kita sering tidak dikaitkan langsung dengan tantangan baru seperti ketidakadilan ya. Sekarang ini ada berbagai regulasi yang membebaskan tanah dengan mudah, rakyat banyak kehilangan tanah, hutan dibabat dan lain sebagainya. Itu semua adalah politik. Dan politik itu adalah bagian dari keagamaan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara ide politik dan keagamaan ini. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa kajian-kajian keilmuan Islam di Indonesia seperti di UIN, IAIN, PTIN, dan juga di swasta seperti kami itu masih berorientasi pada neo-orientalisme. Jadi kalau orientalisme adalah Barat melihat Timur, kalau neo-orientalisme adalah Timur melihat Timur atau Islam melihat Islam. Jadi kayak jeruk makan jeruk gitu. Islam belum dipakai untuk melihat sesuatu yang ada di luar. Bagaimana rasisme terjadi, bagaimana perang terjadi, bagaimana ketidakseimbangan politik internasional terjadi, dan lain sebagainya. Saya kira kita memang perlu didorong ke arah kesadaran politik yang lebih tinggi. Dan begitu juga kritisisme di dalam kita sendiri masih sangat lemah ya, karena spirit utama dari apa yang kita lakukan sekarang ini adalah dakwah. Jadi lebih apa yang baik itulah yang dikemukakan. Tapi kita tidak mampu mengkritik diri sendiri. Saya kira tradisi ini perlu dikembangkan lebih jauh supaya kita bisa menilai diri sendiri kekurangannya di mana. Keterbatasan bahasa saya kira ini sudah menjadi maklum semuanya. Termasuk sebagian besar dari kita, paling tidak saya dan teman-teman itu tidak bisa bahasa Jawa misalnya, membaca bahasa Jawa, membaca tulisan Jawa misalnya. Ini adalah satu kerugian yang luar biasa yang harus kita sesali dan kemudian kita sadari, dan jangan sampai anak cucu kita melupakan itu. Kita harus segera sadar tentang ini. Berikutnya, halaman berikutnya. Ya, agenda-agenda yang harus kita lakukan, paling tidak kami ya dan teman-teman adalah kita melakukan riset-riset lokalitas dan sejarah lokal. Banyak sekali teman-teman mahasiswa S2, S1, S3 sekarang ini meneliti tentang kiprah kiai-kiai yang dari masa lalu sampai masa sekarang yang selama ini tidak diperhatikan. Juga keterlibatan politik, sosial, dan seterusnya. Yang ini punya warna sendiri yang oleh Pak Leon tadi punya pengalaman tersendiri.
Begitu juga riset-riset regional ya yang bersifat Asia Tenggara. Mungkin kita bisa kerjasama dengan lembaganya Pak Leo untuk memperluas ini. Kemudian juga metodologi baru, karena kita punya keprihatinan bahwa tadi itu ya yang radikal Islam yang ingin membuang sejarah keilmuan Islam, yaitu dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semboyan ini menghancurkan seluruh keilmuan dan sejarah yang dimiliki oleh Islam dan hanya diambil kata demi kata dari Quran dan hadis yang kadang-kadang hanya diambil dari sosial media. Ini adalah tantangan yang luar biasa untuk membangun kembali kesadaran bahwa teks keagamaan itu punya sejarahnya sendiri dan punya tradisi sendiri dan seterusnya. Ini tidak mudah untuk melakukan ini. Dan yang berikutnya adalah kesadaran politik. Jadi ketika kita mengkaji keagamaan, kita mesti harus dalam waktu yang sama merefleksikan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Jadi kalau ada tadi anti korupsi, di mata kita itu ada banyak korupsi. Jangan hanya mencegah diri sendiri dan teman, tapi harus terlibat dalam kenegaraan dan sosial. Dan membumikan ilmu pengetahuan artinya bahwa kita ingin kembali kepada satu Islam yang metodologis. Kebenaran Islam tidak diukur dari kekuasaan dan ketokohan, tapi metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dan data yang valid gitu. Jadi tidak kecenderungan umum selama ini bahwa orang dengan cara mengutip dalil di sosmed lalu dianggap kebenaran mutlak. Ini adalah tantangan yang luar biasa bagi kita. Atau dalam istilah post-truth itu sebagai the death of expertise. Ini saya kira ini sesuatu yang berbahaya dan karena itu kita ingin mendorong kembali masyarakat dunia pada umumnya untuk kembali kepada satu cara berpikir yang metodologis dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu masukan saya, semoga bisa memancing diskusi. Dan akhirnya kita mengkritik Pak Leo karena terlalu optimis. Terima kasih Prof. Leo dan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwaidi, Pak Leo. Menarik sekali nih. Mungkin di antara para sahabat, Bapak Ibu sekalian sudah ada yang ingin bertanya. Silakan. Nanti kami akan berikan waktu 3 orang per termin. Mohon nanti disebutkan nama, dari mana, apakah dari organisasi dan berdomisili di mana. Mohon disampaikan juga pertanyaan ditujukan ke siapa, apakah ke Pak Leonard atau ke Pak Suwaidi atau kedua beliau. Kemudian pertanyaannya kalau bisa concise dan tidak bertele-tele dengan narasi yang cukup panjang karena waktu yang terbatas. Baik, kami buka. Mungkin Pak Dubes dulu, Pak Coki kali. Oh iya, baik. Nah, ya. Baik, mungkin dari Pak Dubes Sukmo, Pak Sukmo, apa ada pandangan, pendapat sebelum kita mengarah ke Q&A kepada sahabat yang lain? Silakan Pak Dubes. Kami beri waktu. Pak Sukmo, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Leonard dan Prof. Ahmad Suwaidi serta moderator yang sangat saya hormati. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Saya ingin menyoroti begini, Indonesia ini kan pernah dijajah oleh negara-negara asing ya, dari mulai Belanda, Portugis, kemudian Spanyol di beberapa wilayah Indonesia. Tetapi sampai dengan hari ini, kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, dari sebuah negara yang dijajah sekian lama oleh negara asing, cuma ada 2 pendidikan di Indonesia itu, yaitu pendidikan Islam dan non-Islam dalam sistem pengelolaannya. Nah, yang non-Islam ini sedikit, lebih banyak adalah yang Islam. Islam kita bagi 2, ada yang Muhammadiyah, dan sisanya adalah NU. Jadi kalau negeri itu saya kira semua adalah NU itu.
Nah, kemudian perlu kita catat juga bahwa ketika metodologi pendidikan Indonesia ini semua nyaris berlandaskan kepada tentang sejarah keberadaan Islam di Indonesia yang bukan menjajah tetapi justru menjadi landasan pendidikan di Indonesia, maka kemudian menarik ketika Prof. Akil Syirat kemudian mengangkat namanya menjadi sebuah istilah Islam Nusantara. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat genuine, mengambil istilah di dalam kondisi fakta di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Islam, tetapi mayoritas pendidikannya adalah dikelola menggunakan metode berlandaskan kepada Islam Nusantara tadi. Yang kedua adalah mengenai kebangsaan kita. Saya sependapat bahwa Islam Nusantara sangat menerima sekali Pancasila, di mana sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan seluruh sila-sila yang lain, dan tidak seperti di negara-negara asing yang lain, di mana pemerintahan yang penduduknya mayoritas, tetapi justru tidak memaksakan diri menjadi sebagai sebuah negara agama. Dua hal yang ini menurut saya yang perlu diekspor. Menurut saya dua hal ini yang perlu dibuat sebuah metodologi penyebaran, metodologi pengajaran internasional yang harus kita gunakan untuk mengembangkan kepada negara-negara lain. Bukan justru menarik kemudian metode pendidikan Islam dari luar untuk kemudian secara perlahan-lahan mengikis dasar-dasar pengajaran pendidikan di Indonesia atau pola pemerintahan di Indonesia dengan metode-metode asing yang tidak mengakar dan tumbuh dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Kiai Suhaidi bahwa perlu ada riset-riset, metode-metode baru, ya memang harus dibuat kurikulum-kurikulum yang memang bisa diaplikasikan di tingkat internasional. Nah, jadi tidak hanya kemudian kita berkeinginan mengekspor, tetapi kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, metode kekiniannya di dalam mengajarkan apa yang terjadi di Indonesia yang sangat baik ini tentang Islam Nusantara, baik dari segi pendidikan maupun dalam segi pemerintahan. Saya kira itu aja yang menurut saya yang perlu menjadi concern kita, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Leonard dan Pak Kiai Suhaidi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes. Ini kami mengerti Pak Dubes nanti akan bertugas di Panama dengan merangkap 3 negara lainnya, betul ya Pak Dubes ya? Insya Allah tanpa medali kehendak Allah ya. Mungkin nanti ada rencana untuk mendorong warga Indonesia di sana untuk membuka PCINU, Pak, seperti negara-negara lainnya. Itu target pertama, kita akan buat cabang istimewa NU untuk Republik Panama dan negara-negara sekitarnya. Amin, amin insya Allah. Oke, kami support Pak kalau gitu. Saya rasa kalau juga perlu ditunjuk jadi ketuanya nggak apa-apa sementara. Merangkap Dubes Pak. Boleh kalau. Merangkap ya. Baik, Pak, nanti mungkin dari sana bisa bikin seperti ini diskusi Pak. Kita bisa lanjutkan lagi. Kita kembangkan. Siap. Oke. Baik, Pak Leonard atau Pak ini ada tanggapan? Pak Suhaidi, atau kita langsung ke Q&A terhadap Pak yang disampaikan Pak Dubes? Langsung aja saya kira biar. Oke, baik. Langsung saja. Oke, baik. Pak Leo, silakan Pak Leo kalau ada. Pak Leo, do you have any further comment on what the Ambassador Sukmo Harsono already mentioned? Iya, sedikit komentar saja lah Pak. Ya, saya memikir ya yang penting kita pasti dicari satu keterangan yang sederhana lah Pak untuk mengertikan ini tantangan situasi Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Ya, menurut saya paham Islam Nusantara adalah paham yang mengakomodasikan kearifan lokal. Ya, betul lah Pak. Atau praktik tradisi masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan
tuntunan Al-Quran dan hadis syahih. Begitu Pak, saya pikir yang penting Pak, yang ini tantangan untuk NU. Mungkin ada kelompok Islam di Indonesia yang tidak membutuhkan konsep Islam Nusantara, dan saya mendengar di Islam di Sumatera Barat atau Sulawesi ada tokoh-tokoh Islam di sana yang dikata Selatan tetap bisa bertoleransi dan damai tanpa konsep yang menurut bilik kelompok-kelompok tertentu itu. Terlebih saya lanjutnya nama Islam telah sempurna dan tidak perlu ditambah lagi dengan embel-embel apapun. Apa menurut peserta hari ini di seminar ini untuk tantangan ini? Sebab ini diskusi lah. Oke. Baik Pak Leonard. Baik, terima kasih tanggapannya. Pak Soedi nggak ada tanggapannya. Baik, kalau gitu saya akan persilakan 3 penanya. Tadi sudah bertunjuk tangan Pak Dani Johar yang pertama, yang kedua Pak Fahrudin, yang ketiga Pak Heri. Silakan Pak Dani, sampaikan pertanyaannya langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para jengan, His Excellency Ambassador of Republic of Indonesia, Professor Leonard. Good evening. My name is Dani Johar. If I ask permission to speak in English, Professor, I was a student in EdUS as well. My question to Professor Leonard, and as well as to other colleagues that was willing to take my question, is there is a common view, or at least what I understand among my colleague from NU, is that we feel that we were left alone in battling the extremism. Specifically, what I mean by this is that there is a common view that we shared on the fact that NU seems to be left alone defending the values of tolerance and pluralism in Indonesia. This is including by way of us offering the concept of Islam Nusantara, whereby, again, with my utmost respect, whereby we do not see that the state does not seem to do enough to assist. And in addition, the nationalist faction also seems not really with us in the forefront in battling extremism. Professor Leonard, would you agree with that sort of a view? And if so, there's no way I want to dictate on your review on this. Do you have any other suggestion on how we can improve the, I would say, proliferation of people that agreeing with the concept of Islam Nusantara? I really keen to understand your view, being someone that is foreigners, but not really that foreigners, because Singapore is not that far away from us. And I understand that Singapore has a special interest with Indonesia. Thank you very much, Professor Leonard. Okay, Prof. Leonard, later maybe you can answer in English, because I believe that all of us here can understand your answer later on. Oke, yang pertanyaan kedua kepada Pak Fahrudin, silakan. Terima kasih Pak Coki. Pak Leo, saya dalam bahasa Indonesia Pak Leo ya. Yang untuk Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang peran yang seharusnya dimainkan oleh NU ya dalam konflik-konflik global, terutama yang melibatkan sikap konservatisme atau fundamentalisme Islam. Yang kedua untuk Pak Suaidi, persoalan tentang Islam dan kenegaraan atau relasi Islam dan negara sering selalu menjadi diskursus yang tidak ada habis-habisnya, dan dalam kaitan ke Indonesiaan terutama misalnya
Saya ingat Kiai Ma'ruf Amin itu menyebut bahwa Indonesia itu adalah negara mitsak, negara kesepakatan. Nah, saya ingin minta pendapat dari Pak Suaidi tentang persoalan tersebut secara singkat. Terima kasih, Pak Coki. Baik, terima kasih Pak Farudin. Pak Heri, kami persilakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sekaligus host yang telah memberikan kesempatan. Pak Leonard, lama tidak ketemu lagi kita pada saat hari ini. Apa kabar Pak? Baik Pak. Pak Suwaidi, Mas Suwaidi, terima kasih waktunya atas beberapa konsep tadi yang telah disampaikan. Saya ingin langsung saja pada satu hal yang menurut saya perlu dipertajam dalam konsep Islam Nusantara. Konsep ini masih kita lihat sebagai konsep yang belum terejawantahkan dengan baik di level internasional. Padahal memiliki potensi yang sangat besar menjadi problem solving bagi berbagai permasalahan dunia. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita membuat Islam Nusantara lebih bernilai etis. Dulu Gus Dur mengatakan Islam harus dijadikan sosial etik, maka dalam konteks ini adalah bagaimana Islam Nusantara menjadi etika bagi khususnya Islam di Asia Tenggara yang memiliki satu background yang kurang lebih sama. Di sini ada Pak Leonard, saya kira beliau memiliki murid-murid, memiliki jaringan Islam di Asia Tenggara yang sangat kuat. Jadi saya perlu diberikan kira-kira pandangan bagaimana menjadikan Islam Nusantara sebagai etika bagi Asia Tenggara khususnya. Dan yang kedua, bagaimana kontribusi. Kalau kita bicara konsep, kita selalu bicara tentang kontribusi. Bagaimana kontribusi Islam Nusantara terhadap penyelesaian problem-problem yang kita hadapi sekarang, khususnya di kawasan kita. Kita lihat misalnya ada perlombaan antara Tiongkok dengan Amerika yang mengambil tempat di Laut Cina Selatan. Kita mungkin tidak mengatakan itu bagian dari Islam, konsep Islam, tetapi ketika kita bicara kontribusi, maka apa kontribusi Islam Nusantara terhadap terciptanya perdamaian di Asia Timur dan Asia Tenggara dan Asia secara umumnya yang merupakan bagian dari the future dunia. Terima kasih. Oke, baik Pak Heri, terima kasih. So Pak Leonard, maybe you can, it's your turn now to respond to the questions. Wah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawabkan. Tapi saya cobakan ya. You can answer it in English, Pak. If you have difficulty in expressing your answer, Pak, your comment. Oh, not to worry, Pak. Not to worry. Okay. I think the Pak Heri's question is important. You know, how do we expand the concept of Islam Nusantara to Southeast Asia. And I do believe that there is a lot of potential for these ideas to be developed. Because you see, basically when we think about Islam Nusantara, we are thinking about values, values of Islam that have taken root in this part of the world long before the establishment of Indonesia as a modern state. That is the first thing, So it is not really an alternative to Shafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki schools, but more it is about the way Islam is practiced. It is about the ideas of moderation, tolerance, and non-violence, which is such an important part of Islamic life in Southeast Asia. These are sort of good values to promote. So say, for example, Pak Coki is from Kemlu, and I think that Kemlu can promote these good values, to conflict-ridden countries in other parts of the world, to put forward concepts of tolerance, justice,
atawazun, balance, al-musyarakah, participation, ideas that are such an important part of Islam Nusantara. If I want to draw apa itu esensinya, we are thinking of values like peace, reconciliation, tolerance, non-extremism, brotherhood. These are concepts that NU as well as Kemlu can work together to share to other parts of the world. Because in reality, when we talk about Islam Nusantara, we are talking about a concept that allows for the creation of peaceful coexistence as well as tolerance in a heterogeneous country. So Indonesia has a lot of things to share to the world. In fact, I think Indonesia can be a real blessing to the world with its model of tolerance. It would be actually very good if Nadatul Ulama Kiai can, for example, serve as imam in different mosques in Southeast Asia, to maybe Kemlu can sponsor, Pak Choki, and it would be possible for these ideas of Islam Nusantara to be shared to different parts of Southeast Asia. I mean, not only Southeast Asia, what about Bosnia? What about places in Europe, like even France, where it can help to build multiracialism in a European country. So not just Indonesia, but globally as well. So by voicing moderation and tolerance, right, what NU will do is it will challenge the rigid and strict interpretation that sometimes have been utilized by certain groups to promote radicalism and extremism. So also, I think what Islam Nusantara can do is Islam Nusantara can help to stem the rise of Islamophobia. I know this sounds strange, but if you look at many parts of the world, there is a lot of this happening, So what Islam Nusantara can do is it can become a reference point for countries trying to practice the values of I guess, if you want to put it in a Islamic way, Islam Rahmatan lil Alamin, promoting peace, modesty, cultural respect. So I would say that Indonesia, as the largest democracy in the Muslim world, can benefit the world by promoting Islam Nusantara, not just in Indonesia, but promoting it abroad, and this is where Pak Harry's point about Southeast Asia is very important, you see. It can be also part and parcel about building Indonesia's image, but more importantly, Pak Choki, Pak Ahmad, dan semua peserta, it is important to build Indonesia's image and intellectual leadership internationally. So that would be my point. Silakan Pak Choki. Okay, thank you, Pak. Actually, to my part as the foreign officer at the Ministry of Foreign Affairs, this has been a challenge for us, because Indonesia is a member of OIC. The problem with that is that Islam Nusantara is seen by most of Islamic organizations or groups as NU's
Islam, not as inclusive. So this is the challenge for NU and all of us here, you know. Okay. I will discuss it later on about this, but I will give opportunity for Pak Swedi to respond. Pak Swedi, silakan Pak untuk menjawab para penanya tadi. Ya, terima kasih Pak Dubes yang menekankan pendidikan itu memang sangat penting, dan kalau bicara pendidikan di Indonesia tidak lain adalah pesantren yang paling kuat. Saya kira itu komentar saya. Pak Dhani, Pak Fakhrudin, dan Pak Heri, mungkin saya ingin menjadikan satu jawaban lah, katakan gitu. Pertama, tentang negara misak. Kalau kita pelajari sejarah berdirinya negara-negara di Asia Tenggara, satu-satunya negara yang didirikan oleh civil society adalah Indonesia. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, dan Singapura dipaksa keluar dari Malaya, Thailand kerajaan, Filipina itu dikasih oleh Amerika. Jadi Indonesia itu di negara yang bukan partai politik. Ya. Kalau di Malaysia itu partai politik sudah ada pemilu sebelum dikasih kemerdekaan. Di Indonesia tidak ada. Jadi itu benar-benar negara Indonesia adalah benar-benar sebuah negara yang didirikan oleh civil society, dan karena itu kesepakatan. Di pengalaman negara-negara Islam tidak ada, saya kira, yang seperti Indonesia. Oleh karena itu basis Indonesia didirikan bukan hanya pada basis ide nation state, tapi ada ide yang original dari Islam, bagaimana kesepakatan membangun negara yang kemudian meskipun mayoritas Muslim tapi tidak menunda Islam dalam arti ideologis. Sebenarnya kita tidak kalau kita mengacu pada konsep negara Islam sebelum ideologi, itu sebenarnya tidak ada masalah. Seorang sejarawan Belanda menulis kerajaan-kerajaan di Jawa dan Nusantara sebagai negara Islam. Jadi, tapi itu tidak ada ideologi. Belakangan saja ketika ada Islam bangkit, lalu Barat takut dengan Islam, maka ideologi dihabisi. Sebenarnya ya kita negara Islam Indonesia sebenarnya nggak ada masalah, karena memang negara ini didirikan atas kesepakatan penduduknya yang plural. Nah, ini berkait langsung dengan apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Dhani, bahwa yang menyimpan, merawat, mendiskusikan basis teori-teori dan metodologi Islam itu adalah pesantren. Saya kira di negara lain sangat sulit dicari. Saya di Malaysia, saya kira metodologi Islam sangat miskin, maaf kalau ada teman di Malaysia. Silahkan datang ke universitas, ke madrasah, bandingkan dengan pesantren di Indonesia. Di pesantren Indonesia masih membaca buku-buku yang sangat lama yang dipelajari oleh Barat, yang membuat Barat maju. Nah, sekarang ini kita harus mengkombinasi antara pengalaman Islam klasik dan Barat dan ke depan. Nah, ini pula saya kira kontribusi pesantren NU ya, bersama-sama dengan Muhammad membangun dan bahkan secara khusus mengkonter radikalisme tadi. Menurut saya mengkonter radikalisme itu tidak bisa dengan persenjataan, dengan kekerasan. Apalagi ini Islam, harus dengan tawaran ide Islam yang lain ya, yang metodologis tadi. Kita memang menghadapi Islam yang dangkal ya, Islam yang tanpa metodologi. Nah, jadi sulit sekali memang ini diatasi, dan pemerintah pun tidak punya alat untuk itu. Pemerintah punyanya hanya senjata, polisi, jadi itulah yang mereka pakai. Tapi kalau itu yang hanya satu-satunya, maka akan terjadi kekerasan yang terus-menerus. Nah, modal ini juga mestinya memang kita sumbangkan ke internasional. Saya senang sekali dengan Pak Coki tadi. Saya kira memang secara internasional
Islam Nusantara harus ditawarkan bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai metodologi cara berpikir dan sejarahnya terutama. Nah, dari sanalah saya kira kita baru bisa sepadan. Sekarang ini saya kira kita masih sedang berjuang ya. Dan seluruh apa yang kita ceritakan atau yang saya ceritakan ini sebenarnya adalah etika sosial tadi itu. Jadi bagaimana cara mendamaikan. Kalau saya membaca sejarah ya benar-benar ini ya terkagum bagaimana cara pendamaian ketika terjadi hampir saja perang antara Raja Pajang Ken Arok ya dengan siapa namanya yang karena dia memberi hadiah tanah tapi kemudian dibatalkan kepada Kiai kok lupa namanya. Nah, kemudian Sunan Kalijaga itu datang kepada Raja Adiwijaya, ini Anda sudah janji, maka harus Anda tepati. Padahal Adiwijaya itu sudah takut sekali kalau Kiai tadi itu akan menjadi raja pesaing dia. Tetapi berkat negosiasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga sehingga kemudian terjadi kompromi dan janji dia untuk memberikan hadiah tanah itu terrealisasikan. Hal-hal seperti ini saya kira harus kita pelajari untuk kita tawarkan kepada internasional. Nah, saya ingin menyinggung sedikit tentang Laut Cina Selatan. Kalau kita baca sejarah mulai abad 8, 10 ya dan seterusnya, pertama-tama yang menggunakan Laut Cina Selatan untuk lalu lintas perdagangan adalah Islam. Jadi Spanyol belakangan, apalagi Belanda lebih belakang lagi, yang sampai menguasai di Asia Tenggara, ya, berbagai pulau-pulau kecil seperti di Thailand Selatan, Filipina Selatan, itu semua dikuasai oleh Islam, baik dari Arab, dari Cina maupun dari India. Baru belakangan karena Eropa punya tradisi kapitalisme yang kalau Islam masih bisa berbagi ya, misalnya laut ketika Demak itu menundukkan Majapahit, itu pantai utara itu masih bisa dipakai atau bisa digunakan semua agama ya, Hindu, Buddha masih bareng. Tapi begitu dikuasai oleh Belanda, lainnya tidak boleh kecuali dimonopoli oleh Eropa. Itu memang watak yang dan kalau bisa memang Islam Nusantara ini harus menguasai kembali laut-laut itu dalam arti menegosiasi, menguasai keilmuannya dan seterusnya. Jadi tantangan kita itu memang ke sana sebenarnya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Swedi. Ini ada dua penanya lagi dari Pak Muhammad Maftuhin dan Pak Agus. Bentar, ya Pak Maftuhin sudah siap dengan pertanyaan, silakan Pak Maftuhin. Habis itu Pak Agus Kotibul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maftuhin dari Tuban, Bapak. Ini pertanyaan saya tujukan ke Pak Swedi. Islam Nusantara itu digagas oleh NU yang beberapa tahun kemarin, Bapak. Islam Nusantara ini milik NU, sedangkan Muhammadiyah ini Islam yang berkemajuan. Bagaimana agar Islam Nusantara ini diterima oleh di kancah internasional dengan semboyan Islam Nusantara yang berkemajuan, karena sama-sama Islam, Bapak. Dengan tadi menambahi Pak Swedi tentang konflik Raja Pajang, ini bukan Ken Arok, Bapak. Raja Pajang itu Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu membuat sayembara. Ya, Joko Tingkir dan itu Kiai Gede Pramana, sorry. Ki Ageng Pemanan, Bapak. Ini membuat sayembara karena
konflik dengan Arya Penangsang di Jipang Panoleh itu sama masih keluarga Kerajaan Demak. Untuk Joko Tingkir sendiri kan kalau orang Jawa ini sungkan. Karena perang dengan saudara, maka beliau membuat sayembara siapa yang bisa menaklukkan atau lebih tragis membunuh Arya Penangsang yang dengan saktinya Madraguna karena masih murid dan santri Sunan Kudus. Ini Hadiwijaya menawarkan kepada Ki Ageng Pemanahan siapa yang bisa menaklukkan akan diberi hadiah tanah Mentaok dan di Pati. Nah, sedangkan yang bisa menaklukkan atau membunuh ini yaitu putra angkatnya sendiri, Senopati itu, Bapak. Ini untuk tadi menambahi jenengan. Pertanyaan saya, sistem atau kurikulum yang bagaimana agar Islam Nusantara bisa diterima di kancah internasional dengan melihat negara-negara Islam sekarang yang banyak yang bergejolak atau konflik. Cukup itu Bapak pertanyaannya, singkat karena melihat waktunya. Mohon maaf, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus Wan Kostibul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari IAIN Metro, pengurus ISNU Lampung Timur. Yang sebenarnya ketika kita berhadapan, artinya sama-sama menjelaskan dengan warga NU sendiri yang sama-sama pendidikan, memahami konsep Islam Nusantara, maka insya Allah tidak ada masalah, artinya kita tidak ada masalah. Namun demikian, lagi-lagi kan ketika NU dituduh sebagai tempatnya urap, tentang bid'ah dan macam-macam, nah ini tentunya akan, terutama warga-warga akademik kemudian non-NU, maka mereka akan mudah bagi mereka untuk mencap kita sebagai Islam Nusantara adalah Islam bid'ah, gitu kan. Islam cukup dengan kata Islam itu sudah sempurna, tidak ada tambahan lagi. Nah, kalaupun mereka menggunakan istilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama gitu, sepertinya malah ada alergi. Oh, itu sudah ada ciri khasnya dan identitasnya. Nah, kata Nusantara ini lebih seolah-olah kan terjadi campur aduk dengan tadi budaya-budaya yang animisme, dinamisme, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia. Artinya ketika dengan warga NU sendiri tidak masalah, tapi kemudian juga ada provokasi yang dari pihak-pihak lain. Nah, artinya kita kan dalam area berdakwah, dalam area kita berhadapan dengan warga Nahdien, ini sering terjadi ya ada energi yang terkuras untuk menjelaskan itu gitu. Sementara kita sudah terkesan dituduh sebagai tempatnya bid'ah, khurafat dan nah tentunya ya saya hanya berharap bahwa ada istilah yang memang bisa diterima oleh warga NU sendiri dan juga bisa dijelaskan kepada warga yang mungkin bahwa kita ini bukan salah saja. Jadi energi kita sepertinya sering terkuras dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, demikian. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Agus Wan. Pak Swedi, Pak Leonard, karena waktunya juga, mungkin menjawab sekaligus. Saya mohon closing statement, Pak. Ya. Mohon maaf bagi para peserta, Bapak sahabat yang sudah bertanya tapi belum dapat kami sampaikan karena waktu sudah mendekati maghrib. Kami batasi hingga 5.40, sorry. Pertanyaan kami sebagai moderator, Pak, yaitu tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Maftuhin mengenai apakah Islam Nusantara dapat berkaca di dunia internasional. Pertanyaan kami juga adalah apakah Islam Nusantara ini bisa diterima di antara seluruh organisasi massa Islam dan kelompok-kelompok Islam di Indonesia? Karena selama ini banyak yang menganggap bahwa Islam Nusantara ini Islam Nusantaranya NU, belum inklusif. So Pak Leonard,
my question is for the third person to pose question is, how do you think that Islam Nusantara can be accepted by all Islamic organizations or groups in Indonesia, so it can be promoted internationally later on, after this can be agreed as our Islamic principle, you know? Oke, silakan. Mungkin siapa, Pak Swedi dulu atau Pak Leonard dulu? Pak Leonard dulu mungkin. Ya, saya dulu lah Pak. Ya, dan Pak, saya memberi Pak Suwaidi the last word. Ya, ya Pak, ini pertanyaan Anda yang penting. Saya pikir, how do we find a close cooperation between NU and Muhammadiyah on this issue? Because ini menurut saya lah, Pak. Saya pikir yang penting untuk mencari konsepsi berdua-dua Islam Nusantara dan Islam berkemajuan ialah konsepsi Islam yang modernitas. Ya, yang pertama, yang kedua keindonesiaan. Bapak mengerti ya? Keindonesiaan. Ini yang penting lah Pak, sebab Muhammadiyah yang menganggungkan slogan Islam berkemajuan, sementara NU dengan Islam Nusantaranya dianggap sebagai dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Kedua ormas ini hanya menggunakan alat ukur yang berbeda, namun ketujuannya searah. Muhammadiyah untuk kemajuan, sementara NU untuk kemaslahatan. Responsnya yang sama, justru Islam Nusantara dan Islam berkemajuan adalah menerapkan Islam secara menyeluruh. Ya, yang penting lah Pak, untuk mencari memiliki basis ideologi dan basis konstitusi yang kuat. Juga memanamkan nilai-nilai nasionalisme yang kuat. Merupakan aktualisasi dari cita-cita proklamasi. Ya, saya pikirlah Pak, if we can find the combination of these different qualities, Pak, it will be very, very good, because both are outstanding concepts, Pak, that can be shared to the world and can create an environment where Indonesia is also a blessing to the world. Thank you Pak, terima kasih banyak. Thank you Pak Leonard. Pak Swedi silakan Pak, sekaligus menjawab dan juga closing statement Pak Swedi. Ya, terima kasih Mas Maftuhin mengingatkan saya ya, yang dimaksud Joko Tingkir dan Ki Gede Pamanahan ya, itu cerita yang luar biasa bagi saya, bagaimana etika seorang ulama berkaitan dengan kekuasaan, yang menjadi penasehat, yang bagaimana kejujuran, keterbukaan, dan menghindari manipulasi. Itu adalah etika yang menurut saya seringkali kita lupakan, yang kita punya sendiri, tapi kita justru belajar dari luar. Tapi modal yang kita punyai tidak begitu banyak dikaji. Dan banyak sekali contoh yang bisa saya kemukakan kalau ada waktu, tetapi intinya adalah ada sesuatu yang bisa kita kembangkan. Kemudian saya kira memang
sekaligus Pak Agus ya, saya kira memang tidak mudah untuk menawarkan satu ide yang baru ya. Tapi itu justru menurut saya membuat kita lebih energik untuk berargumentasi ya. Jangan dianggap kita berargumentasi itu membuang-buang tenaga, bukan. Itu adalah bagian dari pergulatan yang harus kita lakukan. Nabi Muhammad sendiri kan sampai dilempar batu dan lain sebagainya. Kita kan belum pernah dilempar batu. Jadi itu sesuatu yang biasa aja. Pergulatan tadi Pak ini di internasional juga saya kira tidak mudah, tapi kita bisa melakukan itu. Dan sebagai closing statement, saya sangat optimis dengan Islam Nusantara karena ini sudah menjadi wacana di Eropa, Amerika, dan juga di bagian-bagian lain. Justru negara-negara Timur Tengah itu ingin belajar dari kita. Sekarang sudah ada Nahdlatul Ulama di mana? Di apa namanya? Yang perang apa? Dekat Pakistan itu Afghanistan, Pak. Afghanistan, ya. Sekarang sudah ada Nahdlatul Ulama di Afghanistan yang didirikan oleh mereka atas bantuan dan pendampingan dari Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi dan mereka pasti tahu tentang Islam Nusantara. Karena itu saya kira pergulatan kita tidak akan sia-sia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swedi. Jadi itu mengakhiri sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih. Intinya adalah bahwa para sahabat, Bapak Ibu Nahdien dan simpatisan dan yang menghadiri acara ini, kita bagaimana kita mengupayakan agar Islam Nusantara ini bisa diterima oleh seluruh saudara-saudara kita sesama Muslim. Karena selama ini kami mendengar bahwa dari organisasi lain, Islam Nusantara ini Islam Nusantara NU, bagaimana Islam Nusantara ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim Indonesia. Itulah tantangan bagi kita. Setelah itu baru kita maju ke organisasi internasional melalui OIC, keanggotaan kita di organisasi kerjasama Islam. Baik, sebelum kami menutup, barangkali Pak Ketua ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kami tutup. Pak Mundi. Apa Dinan? Cari apa sayang? Halo. Pak Mundi? Baik. Masih unmute. Ya. Oke. Cukup Pak, terima kasih. Cukup, oke, baik. Oke, ada tambahan lagi ya. Baik Pak, kalau gitu. Pak Dubes, terima kasih Pak Dubes Sukoharsono. Terima kasih. Pak Profesor Leonard, thank you for your time and your sharing. Pak Swedi juga, terima kasih. Para sahabat sekalian, kami sangat menghargai waktu dan kontribusi pemikiran para sahabat sekalian. Insya Allah, ISNU DKI Jakarta, sukses Pak Dubes. Terima kasih Pak. Akan mengadakan lagi diskusi serupa seperti ini 2 minggu yang akan datang, namun waktunya diubah pagi hari berdasarkan masukan dari beberapa sahabat. Akhirul kalam, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Coki. Ya, terima kasih Pak Leonard. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Rektor bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.